Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku yang dirahmati Allah? Di sini Bapak akan menjelaskan tentang bab 4 yaitu menyolati jenazah. Namun sebelum kita lanjut ke materi yang lebih mendalam, alangkah baiknya kita menyaksikan terlebih dahulu video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Usalli ala hadzal mayyit arba'a takbiratin fardal kifayah lillahi ta'ala. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu akbar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahu akbar. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahu akbar. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Video yang tadi itu ya adalah sebagai rangsangan atau stimulus buat kalian. Apa itu menyolati jenazah? Setelah kalian melihat video tadi, pastinya kalian timbul bertanya-tanya. Maka dari itu marilah kita bahas tentang menyolati jenazah. Menyolati jenazah di sini ada 4. Yang pertama, pengertian sholat jenazah. Yang kedua, syarat sholat jenazah. Maksudnya syarat yang boleh menyolati jenazah. Yang ketiga, rukun sholat jenazah. Yang keempat, cara mengerjakan sholat jenazah. Yang pertama di sini kita akan terlebih dahulu mengetahui pengertian sholat jenazah. Sholat jenazah adalah sholat yang dilakukan secara berjemaah dengan tujuan mendoakan ampunan rahmat bagi jenazah. Maksudnya bagi jenazah apa? Bagi orang yang telah meninggal. Sholat ini merupakan salah satu kewajiban kifayah bagi umat Islam. Yang berarti jika sudah ada sebagian umat yang melaksanakannya, maka kewajiban tersebut gugur bagi yang lainnya. Namun, jika tidak ada yang melaksanakannya, maka semua umat Islam yang mengetahui adanya jenazah tersebut akan dosa. Bagaimana maksudnya? Maksudnya di sini adalah sholat jenazah itu adalah fardu kifayah, wajib bagi umat Islam. Namun wajibnya di sini bukan seperti sholat wajib, bukan seperti sholat 5 waktu. Sholat fardu kifayah di sini yaitu wajib. Namun barang siapa ataupun salah satu umat Islam ada yang mengerjakan, maka kewajiban yang lain gugur seperti itu. Selanjutnya yaitu syarat sholat jenazah. Syarat sholat jenazah di sini maksudnya syarat yang boleh mengerjakan sholat jenazah. Yang pertama jelas Islam. Entah itu jenazahnya yang Islam, maka yang menyolati Islam. Namun di luar orang Islam itu tidak wajib bagi kita seperti itu. Yang pertama Islam. Yang kedua niat. Niat sholat jenazah di sini tidak sama seperti sholat fardu. Nanti akan ada penjelasan tentang niatnya. Yang ketiga, suci dari hadas. Maksudnya bagaimana? Suci dari hadas itu bagi umat Islam yang sudah beliau. Seperti itu. Yang keempat, suci badan, pakaian, dan tempat. Maksudnya semua yang akan digunakan untuk sholat jenazah semuanya harus bersih, suci dari badan, pakaian, dan tempatnya. Yang kelima, menutup aurat. Jangan sampai orang yang menyolati jenazah itu tidak pakai baju, apalagi hanya pakai kolor, itu tidak boleh. Yang keenam, menghadap kiblat. Jelas, barang siapa yang mau mengerjakan sholat jenazah harus menghadap kiblat. Siapa yang menghadap kiblat? Yang mau mensolati, bukan mayitnya, bukan jenazahnya. Yang ketujuh, jenazah berada di tempat sholat. Nah ini penting ini. Jenazah harus berada di tempat sholat. Maksudnya bagaimana? Mayit itu atau jenazah harus ada di depan kita yang mau mensolati. Seperti itu. Yang kedelapan, kain kafan. Jelas itu sebagai penutup bagi jenazah. Yang 9, muslim jenazah. Jelas jenazahnya itu harus orang Islam, orang muslim. Yang 8, baliu dan berakal. Jadi yang 10, maksudnya yang 10. Yang 10, baliu dan berakal. Maksudnya bagaimana? Yang boleh mensolati
jenazah itu adalah yang beliau dan berakal, sudah berakal. Orang gila tidak boleh, anak-anak tidak boleh. Namun kita sebagai orang dewasa tidak masalah, tidak apa-apa untuk mengantarkan kepada adik-adik kita, anak-anak kita dan sebagainya. Orang gila tidak boleh, tak wajib. Seperti itu. Selanjutnya rukun salat jenazah. Nah, di sini sekarang rukun salat jenazah ini ada berapa? Yang pertama niat salat jenazah. Yang kedua takbir 4 kali, membaca surah Al-Fatihah, membaca selawat Nabi, membaca doa untuk jenazah, membaca doa untuk umat muslimin, dan terakhir salam. Namun di sini yang pertama itu rukun salat jenazah, niat salat jenazah. Di mana dalam salatnya jenazah di sini Bapak akan menjelaskan 4 saja, meskipun banyak. Ada mayit waib, ada mayit laki-laki waib, perempuan waib dan sebagainya. Namun yang lebih kita alami di masyarakat di sini, Bapak hanya mengambil 4 yang pertama. Salat jenazah laki-laki perempuan, yang kedua anak-anak laki-laki perempuan. Yang dimana yang pertama poin A di sini niat salat jenazah. Yang poin A untuk salat jenazah laki-laki niatnya sholli ala hadal mayyiti arba'at takbiratin fardhu kifayatin. Ini imaman makmuman lillahi ta'ala, itu seperti itu. Untuk salat jenazah perempuan sholli ala hadhil mayyitati arba'at takbiratin fardhu kifayatin, entah imaman entah makmuman, lanjut lillahi ta'ala, itu untuk salat jenazah perempuan. Yang C salat jenazah laki-laki, anak laki-laki usolli ala hadal mayyiti tifli arba takbiratin fardu kifayatin, imaman makmuman lillahi ta'ala. Yang D usolli ala hadihil mayyitati tifli arba takbiratin fardu kifayatin, imaman makmuman lillahi ta'ala, seperti itu. Seterusnya takbir 4 kali. Maksudnya bagaimana? Takbir 4 kali ini secara berurutan, tidak ada rukuk, tidak sama seperti salat fardu. Yang kedua membaca surah Al-Fatihah, sampai selesai. Yang kedua selawat Nabi. Yang kelima membaca doa untuk jenazah. Yang keenam membaca doa untuk muslimin. Dan ketujuh salam. Cara mengerjakan salat jenazah di sini Bapak membagi menjadi 2, yaitu jenazah laki-laki dan jenazah perempuan. Bapak akan menjelaskan cara mengerjakan salat jenazah di sini. Yang pertama niat. Untuk laki-laki usolli ala hadal mayyiti arba takbiratin fardu kifayatin lillahi ta'ala, itu untuk sendiri. Kalau makmuman lillahi ta'ala. Kalau imaman lillahi ta'ala. Yang kedua takbirnya sama seperti salat fardu. Yang kedua membaca Al-Fatihah sampai selesai. Yang keempat selawat ini Bapak hanya meringkas saja, namun yang lebih panjang ada. Ini Bapak hanya meringkas saja, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, itu sudah cukup. Yang kelima yaitu takbir ketiga membaca doa kepada siapa? Kepada yang meninggal. Kalau laki ini kan Bapak mensolati laki-laki, begini doanya, Allahumma ufir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Takbir keempat terakhir yaitu mendoakan semua umat Islam, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu wa fil lana wa lahu, setelah itu salam. Seperti itu. Dan begitupun dengan salat jenazah yang perempuan sama, hanya beda harokat antara doa Allahumma fir laha atau mafir lahu, seperti itu. Terima kasih. Sekarang kita akan praktek salat jenazah secara langsung dari Bapak. Saksikan sebagai berikut. Baik, selanjutnya praktek salat jenazah. Namun Bapak akan membacakan 2 niat salat jenazah laki-laki dan juga jenazah perempuan. Untuk jenazah laki-laki di sini niatnya adalah sebagai berikut. Usolli ala hadal mayyiti arba takbiratin fardu kifayatin lillahi ta'ala, itu untuk sendiri. Kalau makmuman lillahi ta'ala, kalau imaman lillahi ta'ala. Untuk niat salat jenazah perempuan, usolli ala hadhil mayyitati arba takbiratin fardu kifayatin, mau makmuman atau imaman lillahi ta'ala. Itu yang pertama niat. Selanjutnya takbir Allahu Akbar. Namun di saat takbir diucapkan dan tangan diangkat, di dalam hati kita niatkan. Contohnya di saat Allahu Akbar, niat saya salat jenazah laki-laki atau perempuan 4 takbir lillahi ta'ala, seperti itu. Contohnya Allahu Akbar. Setelah takbir pertama kita membaca surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu. Yang kedua, takbir yang kedua, Allahu Akbar. Setelah takbir kedua, kita membaca sholawat Nabi. Singkatnya saja seperti ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Seperti itu. Selanjutnya takbir ketiga, Allahu Akbar. Setelah takbir ketiga, kita mendoakan mayit yang sudah atau jenazah yang sudah meninggal.
Contohnya, Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Itu untuk sholat jenazah atau jenazah laki-laki. Kalau perempuan tinggal kita ubah, Allahumma ghfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahu Akbar. Takbir keempat yaitu mendoakan umat Islam muslimin muslimat. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Itu untuk laki-laki. Untuk perempuan, Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha waghfir lana wa laha. Setelah itu kita mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Seperti itu. Semoga bisa dipahami dan bisa kita laksanakan di saat ada tangga masyarakat dan lain-lainnya meninggal. Seperti itu. Terima kasih.